Halo semua, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam kalkulus, yaitu turunan. Kita akan mulai dari pengertian dasar, aturan pencarian turunan, hingga aplikasi turunan. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materinya. Check it out. Baik teman-teman, pertama kita bahas konsep turunan. Turunan adalah ukuran perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Secara sederhana, turunan menunjukkan seberapa cepat nilai fungsi berubah ketika variabelnya berubah. Untuk contoh grafik fungsi dengan garis singgung seperti di sebelah sini. Selanjutnya kita melanjutkan materi yaitu turunan di satu titik. Turunan di satu titik adalah kemiringan garis singgung pada kurva di titik tersebut. Secara matematis, jika fx adalah fungsi, maka turunan di titik c adalah f aksen c sama dengan limit h mendekati 0 dari f dalam kurung c tambah h dikurang f dalam kurung c dibagi dengan h. Kita bisa misalkan C tambah H menjadi X sama dengan C tambah H, sehingga dapat dituliskan kembali dalam bentuk F aksen C sama dengan limit X mendekati C dari F dalam kurung X dikurang F dalam kurung C dibagi dengan X kurang C. Jika kita ingin melihat perubahan bentuk di satu sisi saja, maka kita menggunakan turunan sepihak, yaitu limit kiri dan limit kanan. Contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita beranjak ke materi selanjutnya yaitu aturan pencarian turunan. Sekarang bagaimana cara mencari turunan? Ada beberapa peraturan penting untuk mencari turunan. Yang pertama, jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali x pangkat n kurang 1. Contoh soalnya fx sama dengan x pangkat 3. Maka turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Dikarenakan sesuai tadi rumusnya, fx sama dengan n kali x pangkat n kurang 1, yang dimana jika diturunkan sekali maka pangkatnya dikurang 1, turun pangkatnya 3 dikali 1. X itu kan 1, jadi 3 dikali 1. Jadi hasilnya adalah 3x pangkat 2. Baik, selanjutnya itu adalah aturan rantai. Aturan rantai biasa digunakan pada fungsi komposisi, yang dimana jika y sama dengan f gx, maka y aksen sama dengan f aksen gx dikali g aksen gx. Contoh soalnya, di sini ada soal y sama dengan sin x kuadrat. Untuk mencari turunan pertama dari y sama dengan sin x kuadrat, kita harus menggunakan aturan rantai, yang dimana kita turunkan dulu yang depannya, sinnya kita turunkan dahulu, baru yang di dalam kurungnya. Kita turunkan sin jadi cos x kuadrat, baru yang di dalam kurungnya itu kita turunkan juga jadi 2x. Jadi turunan pertama dari y sama dengan sin x kuadrat adalah y aksen sama dengan cos dalam kurung x kuadrat dikali 2x. Oke, baik. Selanjutnya itu adalah turunan implisit, yang dimana jika x dan y terkait dalam satu persamaan, maka kita gunakan turunan implisit. Contohnya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Catatan, setiap turunan y itu dikali sama y aksen. Misal, x kuadrat turunannya kan 2x ditambah y kuadrat. Y kuadrat ini turunannya 2y kali y aksen sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena 1 itu konstanta. Turunan konstanta adalah 0. Oke, lanjut. Setelah mendapatkan nilai 2x tambah 2y
kali Y aksen sama dengan 0, itu masih bisa kita sederhanakan menjadi bukan disederhanakan, tapi pertama-tama kita harus memindahkan X-nya itu ke ruas kanan. Nah, karena dua X-nya dipindahkan ke ruas kanan, maka dia menjadi minus. Hasilnya itu 2Y kali Y aksen sama dengan min 2X. Nah, 2Y aksen ini bisa kita sederhanakan menjadi Y aksen dikali 2Y sama dengan min 2X. Sehingga Y aksen, karena ini perkalian, sehingga Y aksen sama dengan min 2X dibahagi dengan 2Y. Ini masih kita bisa sederhanakan lagi menjadi Y aksen sama dengan X per Y. Nah, Y aksen sama dengan X per Y ini adalah turunan pertamanya. Itu adalah turunan implisit. Oke, baik. Tadi kan kita sudah belajar tentang konsep turunan. Sekarang kita beranjak ke aplikasi turunan. Aplikasi turunan itu ada 3. Yang pertama itu titik kritis, yang kedua itu kemonotonan, yang ketiga itu kecekungan dan titik belok. Nah, kita yang pertama dulu nih. Yang pertama itu adalah titik kritis. Titik kritis adalah titik pada grafik fungsi yang dimana turunan pertama f aksen x bernilai 0 atau tidak terdefinisi. Titik ini penting karena biasanya menjadi kandidat untuk menentukan nilai minimum dan maksimum, serta titik belok yang akan kita bahas di akhir nanti. Selanjutnya itu ada kemonotonan. Kemonotonan adalah sifat fungsi yang menunjukkan apakah fungsi naik atau turun pada suatu interval. Analisis ini dilakukan menggunakan turunan pertama, sama kayak di titik kritis tadi. Yang dimana jika f aksen x lebih dari 0, maka monoton pada suatu titik akan naik. Sedangkan kebalikannya, jika f aksen kurang dari 0, maka monoton pada suatu titik akan turun. Dan kita lanjut ke materi terakhir, yaitu kecekungan dan titik belok. Kecekungan dan titik belok adalah konsep yang menggunakan turunan kedua untuk memahami bentuk grafik fungsi, entah itu cekung ke atas atau cekung ke bawah. Jika f aksen 2 kali atau turunan kedua lebih dari 0, maka f cekung ke atas pada suatu titik tertentu. Sedangkan jika f aksen 2 kali atau turunan kedua kurang dari 0 pada suatu titik, maka f cekung ke bawah pada titik tertentu. Selanjutnya, yang terakhir itu titik belok terjadi saat x sama dengan c, sehingga f aksen 2 kalinya sama dengan 0. Kita harus cari, usahakan f turunan kedua itu sama dengan 0 untuk mencari titik beloknya. Nah, sekian penjelasan saya tentang turunan dan aplikasi turunan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan juga mohon maaf ada agak sedikit terbata-bata, dan kalau kurang jelas saya akan sampaikan di video selanjutnya. Oh ya, tadi sebenarnya ada tambahan untuk di aturan pencarian turunan. Sebenarnya itu ada aturan perkalian dan pembagian. Oke, tapi yang saya jelaskan ini dulu, yang mampu saya jelaskan. Terima kasih, sekian untuk video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.